Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauzi Nur Ilahi. Saya pembimbing literasi 2024 dari SDI Negeri Kiara Anyar. Saya akan mereview sebuah buku yang sudah saya baca yang berjudul Ruqayyah dan Ummu Kulsum binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dua cahaya Rasulullah. Pertama-tama, sebelum saya mereview buku ini, izinkan saya untuk menceritakan sedikit isi buku dari yang sudah saya baca ini. Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah untuk mengajak para penduduk Mekah dan keluarganya menyembah kepada Allah dan meninggalkan berhala karena tidak ada apa-apanya. Ketika Ruqayyah dan Ummu Kulsum sudah beranjak dewasa, mereka dipersunting oleh kerabatnya yaitu Utbah dan Utaibah, yaitu anak dari Abu Lahab, pamannya Rasulullah. Tetapi ketika Abu Lahab mendengar dakwah yang diajak oleh Rasul, dia menolaknya dan mencoba untuk menghasut seluruh kaum kafir Quraisy untuk menolak ajaran dari Rasul. Ada Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Ia suka menghina di depan kedua menantunya dan ia mengajak kepada Abu Lahab untuk menentang dan menolak pada ajaran yang diajak oleh Rasulullah, dan ia meminta kepada Abu Lahab untuk mengusir kedua menantunya. Lalu Abu Lahab menyuruh kepada kedua anaknya untuk meninggalkan para istrinya. Lalu ketika itu juga Ruqayyah dan Ummu Kulsum pergi ke rumahnya dengan perasaan sedih, tetapi Rasul menghiburnya dengan seraya berkata, "Bersabarlah wahai putri-putriku, ini adalah ujian dari Allah untuk menguji apakah aku akan berhenti berdakwah atau tidak." Lalu sikap dari Abu Jahal dan Ummu Jamil, Allah turunkan surat Al-Lahab ayat 1-5. Dengan turunnya ayat tersebut, Allah mengecam sikap mereka, dan pada saat itu juga ketika mereka sudah menghasut orang kaum kafir Quraisy untuk menekan orang muslim, dan waktu pada itu juga Nabi Muhammad beserta sahabatnya Utsman bin Affan mencoba untuk terus-menerus berdakwah. Lalu Utsman bin Affan mempersunting Ruqayyah, dan ketika itu Rasul menyuruh Utsman bin Affan beserta istrinya dan 14 orang muslim kaum muslimin untuk pergi ke Habsyah, Ethiopia, karena sudah beberapa bulan mendengar kabar bahwa kota Mekah itu aman. Jadi mereka kembali, tetapi setibanya mereka di kota Mekah, Ruqayyah mendapat kabar bahwa ibundanya sudah meninggal. Lalu tidak lama dari ibunya meninggal, Ruqayyah melahirkan seorang putra yang bernama Abdullah bin Utsman, tapi tidak lama anaknya meninggal dunia. Tidak lama dari hal itu, Ruqayyah jatuh sakit karena mengalami kesedihan yang sangat mendalam ditinggalkan oleh dua orang yang sangat ia cintai. Lalu Ummu Kulsum dan Utsman menikah tidak lama dari Ruqayyah meninggal, dan Utsman mendapatkan julukan yaitu Zunnurain, dua cahaya. Demikianlah cerita yang sudah saya sampaikan. Inilah review dari buku yang sudah saya baca dengan teknik Ishikawa Fishbone. Yang pertama, judul Ruqayyah dan Ummu Kulsum binti Muhammad SAW, dua cahaya Rasulullah. Penulis Ray El Suraya, penerbit Zikrul Kid. When, kapan? Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah, Abu Lahab tidak menyukai dakwah Rasul. Where, di mana? Di kota Mekah. Wu, siapa? Ruqayyah, Ummu Jamil, Utbah dan Utaibah, Rasulullah, Abu Lahab, Ummu Jamil, Fatimah, Utsman bin Affan, Abdullah bin Utsman. What, apa? Ketika Ruqayyah dan
ketika Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utbah dan Utaibah kepada anak dari Abu Lahab, Abu Lahab dan istrinya mencoba untuk menghasut kaum kafir Quraisy untuk menolak dakwahnya Rasul. Why? Mengapa? Karena Ruqayyah dan Ummu Kulsum adalah putri dari Rasul, sehingga Ummu Jamil selalu menghina mereka dan meminta kepada Abu Lahab untuk mengusirnya, dan Abu Lahab mencoba menyuruh kepada kedua anaknya untuk meninggalkan istrinya, dan mereka berdua menghasut semua kaum kafir Quraisy untuk menolak ajaran dari Rasulullah. Bagaimana? Akhirnya Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Tidak lama dari menikahnya itu, Ruqayyah dikaruniai seorang anak yang bernama Abdullah bin Utsman. Tidak lama dari itu, anaknya meninggal dunia. Akhirnya Ruqayyah jatuh sakit karena mengalami kesedihan yang sangat mendalam ditinggalkan oleh orang yang sangat ia cintai. Lalu tidak lama dari itu Ruqayyah meninggal dunia, dan tidak lama dari Ruqayyah meninggal dunia, Utsman dinikahkan kembali oleh Rasul dengan Ummu Kulsum, dan tidak lama dari itu Utsman mendapatkan julukan yaitu Zunnurain, dua cahaya Rasul. Hikmah yang saya ambil dari cerita tersebut adalah bahwa setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah ujian untuk menguji kita apakah kita kuat atau mampu dalam menghadapinya. Dan ketika ujian itu datang, jangan sampai menyurutkan ibadah kita kepada Allah, karena ujian itu bukanlah penghalang tapi adalah sebuah tantangan untuk kita dalam menjalankan ibadah. Demikianlah review yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.